kembali lagi dengan aku, Talita. Kali ini kita masuk ke topik keempat, yaitu materi pohon faktor. Nah, materi ini sangat membantu kita untuk mencari faktorisasi prima dan nantinya juga membantu mencari KPK dan FPB loh. Jadi, bagaimana? Kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Kita langsung aja, apa itu pohon faktor? Pohon faktor adalah cara untuk memecah suatu bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Disebut pohon faktor karena bentuknya bercabang seperti pohon. Nah, pohon faktor membantu kita untuk mengetahui faktorisasi prima, mencari KPK, dan mencari FPB. Jadi, kalau kita sudah paham pohon faktor, nanti menghitung KPK dan FPB bisa jadi lebih mudah loh. Baik teman-temanku, sekarang kita pelajari langkah-langkah membuat pohon faktor ya. Nah, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama, kita harus tulis bilangan yang ingin kita uraikan. Lanjut, langkah kedua, bagi bilangan itu menjadi dua faktor. Dan faktor pembaginya harus faktor prima ya. Dimulai dari 2. Nah, langkah ketiga, kalau hasil belum bilangan prima, kita harus pecah lagi, seperti yang kita lakukan di atas. Lanjut, langkah keempat, kita ulangi terus sampai semua ujung cabangnya menghasilkan bilangan prima. Dan langkah kelima, tuliskan hasil faktorisasi primanya. Nah, yang perlu diingat nih teman-teman, bilangan prima tidak perlu dipecah lagi ya jika sudah sampai ujung cabangnya. Jadi, pohon faktor itu seperti memecah bilangan sedikit demi sedikit sampai ujungnya semua bilangan prima. Lanjut lagi, sekarang kita lihat contoh pohon faktor. Contoh pertama adalah bilangan 48. Bilangan 48 kita pecah menjadi 2 dan 24. Lalu, karena belum prima, kita pecah lagi 24 menjadi 2 dan 12. Nah, masih belum prima nih teman-teman. Kita pecah lagi. 12 dipecah menjadi 2 dan 6. Wah, sudah makin sedikit angkanya, tapi belum prima. Jadi kita lanjut lagi. Kita pecah 6 menjadi 2 dan 3. Wah, di ujungnya kita sudah mencapai faktor prima. Nah, kalau sudah terkumpul, kita tuliskan di bawah ya. Nah, kita tuliskan sebagai 48. Faktorisasi primanya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita tulis 2 pangkat 4 kali 3. Bagaimana nih teman-temanku? Apakah dari contoh pertama sudah memahami? Kalau gitu, kita lanjut saja ke contoh kedua. Ke contoh kedua adalah bilangan 36. Kita langsung aja, 36 kita pecah menjadi 2 bagian dan ada 2 dan 18. 18 belum prima. Lanjut kita pecah menjadi 2 dan 9. Wow, sudah makin sedikit lagi nih, tapi 9 belum prima. Kita pecah lagi ya. 9 kita pecah menjadi 3 dan 3. Wow, sampai ujungnya kita sudah sampai di titik faktor primanya. Dan kita tuliskan ya di bawah. Jadi, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Bagaimana nih teman-temanku? Pohon faktor membantu kita melihat susunan faktor prima dengan lebih jelas kan? Nah, teman-temanku, di sini aku memiliki topik tambahan nih, yaitu aplikasi dan soal cerita KPK dan FPB.
Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, teman-temanku, di sini kita perlu tahu dulu bagaimana penggunaan menentukan KPK dan FPB. Jadi, gunakan KPK jika kita mencari waktu bersamaan, mencari kejadian berulang yang bertemu lagi, atau ada kata seperti bersama lagi, bersamaan, dan bertemu lagi. Lalu, kita gunakan FPB jika kita membagi sama banyak, membuat kelompok terbanyak, memotong sama panjang tanpa sisa, atau ada kata seperti paling banyak, sama rata, dan tanpa sisa. Jadi, ingat ya teman-temanku, sebelum menghitung, kita harus paham dulu soal itu sebenarnya meminta KPK atau FPB. Sekarang, kita lihat contoh soal KPK. Contoh pertama, ada dua lampu berkedip. Lampu A berkedip setiap 4 detik. Lampu B berkedip setiap 6 detik. Kapan kedua lampu berkedip bersama lagi? Karena kita mencari waktu saat keduanya bersamaan lagi, maka kita pakai KPK. Nah, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi, kedua lampu akan berkedip bersamaan lagi setelah 12 detik. Kita lanjut ke contoh kedua. Bus A datang setiap 8 menit. Bus B datang setiap 12 menit. Jika sekarang datang bersama, kapan datang bersama lagi? Nah, kita mencari KPK dari 8 dan 12. 8 adalah faktornya 2 pangkat 3. Dan faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Maka, KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 24. Jadi, bus akan datang bersama lagi setelah 24 menit. Sekarang, kita lihat contoh soal FPB. Nah, terdapat 24 apel dan 36 jeruk. Semua buah akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan isi sama banyak dan tanpa sisa. Pertanyaannya, berapa kantong paling banyak yang dapat dibuat? Jadi, karena ada kata sama banyak, tanpa sisa, dan paling banyak, sudah pasti kita akan memakai FPB. Nah, FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Jadi, kantong paling banyak yang dapat dibuat adalah 12 kantong. Kalau dibuat 12 kantong, maka setiap kantong berisi berapa ya? Kita bisa bagi menjadi 24 dibagi 12 sama dengan 2 apel. Dan 36 dibagi 12 sama dengan 3 jeruk. Jadi, setiap kantong berisi 2 apel dan 3 jeruk. Baik, teman-temanku, kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran. Sekarang, kita rangkum semua yang sudah kita pelajari ya. Pertama, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Kedua, faktor prima adalah faktor yang termasuk bilangan prima. Ketiga, KPK dipakai untuk mencari kejadian yang bertemu bersama lagi. Keempat, FPB dipakai untuk membagi sama banyak tanpa sisa. Kelima, pohon faktor memudahkan kita mencari faktorisasi prima, KPK, dan FPB. Dan yang paling penting, kita harus memahami perbedaan antara kelipatan dan faktor. Nah, kalau bagian ini sudah paham, maka materi KPK dan FPB akan terasa jauh lebih mudah. Wah, teman-temanku hebat! Kita sudah belajar banyak hari ini. Kita sudah belajar tentang bilangan prima, faktor prima, KPK, FPB, pohon faktor, dan juga soal cerita KPK dan FPB. Jadi, semoga setelah mempelajari materi ini, kalian jadi lebih percaya diri saat mengerjakan soal matematika. Tetap semangat belajar, terus berlatih, dan jangan takut bertanya kalau masih bingung. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus rajin berlatih ya.